Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah nama Tuhan tempat perlindungan yang kuat. Nama Tuhan tempat perlindungan yang kuat. Amsal 18 ayat 10 firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin ya. Bila kita membayangkan ya, misalnya sebuah kota zaman dahulu yang diserang oleh musuh, saudaraku. Penduduknya akan berlari ke suatu tempat, yaitu menara yang tinggi di tengah kota. Menara itu dibangun dari batu yang kuat dan tidak bisa dihancurkan musuh. Di sanalah penduduk menjadi aman. Demikianlah Tuhan bagi orang-orang percaya. Saat mendapatkan serangan musuh dalam kehidupan ini, atau serangan masalah, atau penderitaan, atau sakit penyakit, atau mungkin juga pencobaan-pencobaan dan serangan-serangan yang lain yang banyak sekali, kita dapat berlari kepada Tuhan Yesus. Menara yang kuat, kokoh, dan kita mendapat perlindungan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga, oleh musuh, oleh masalah, oleh apapun juga. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat. Amin ya. Nah saudaraku, seperti biasa dari Amsal 18 ayat 10 ini, dari satu ayat ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran. Dengan tema nama Tuhan tempat perlindungan yang kuat bagi kita orang-orang yang percaya. Yang pertama saudaraku, nama Tuhan adalah perlindungan yang kuat. Amsal 18 ayat 10a berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan saudaraku dalam bahasa aslinya ditulis dengan Shem YHWH. Shem YHWH. Nah, nama dalam konteks Ibrani bukan hanya disebut tetapi juga menyatakan karakter ya, otoritas atau kuasa Allah. Kalau dalam Mazmur 20 ayat 7 firman Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi saudaraku, nama Tuhan menyatakan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, tetapi juga penuh kasih, setia, adil, dan dia pelindung bagi orang-orang percaya. Dan kita mengenal siapakah namanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudaraku, dalam budaya Timur Tengah waktu itu, Timur Tengah kuno, menara yang kuat adalah simbol pertahanan dan perlindungan ya. Yang terakhir dari setiap serangan-serangan musuh yang datang. Nah, nama Tuhan dalam firman Tuhan bukan sekedar sebutan, tetapi juga mewakili atau menyatakan kuasa, otoritas, karakter dari kehadirannya, kehadiran Tuhan yang menjadi perlindungan. Tuhan adalah benteng yang kuat, yang tidak dapat ditembus, saudaraku. Tempat orang-orang percaya berlindung dari serangan musuh, dari setiap masalah, dari kuasa iblis, dari tantangan, dari problema, dari krisis apapun. Tuhan adalah menara yang kuat. Kemudian saudaraku, kebenaran yang kedua, nama Tuhan adalah menara yang kuat, tempat perlindungan yang kuat. Respon orang benar harus bagaimana? Kita harus berlari kepada Tuhan. Datang ke sana. Amsal 10 ayat 10b berkata, kesanalah orang benar berlari. Kemana orang benar berlari? Kepada Tuhan, saudaraku. Jadi saat kita menghadapi tantangan, masalah, problema, sakit penyakit, orang benar tidak berlari bukan hanya kepada uang, saudaraku, atau kekuasaan atau manusia. Karena orang benar tahu bahwa hanya Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menolong, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup
memberikan kemenangan saat kita menghadapi tantangan, masalah, problema, kekhawatiran apapun juga dalam hidup ini, saudaraku. Tindakan berlari menggambarkan kesadaran akan adanya bahaya, menggambarkan kepercayaan total kepada Tuhan, atau tindakan aktif berlari kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi saat kita menghadapi masalah, sakit penyakit, keuangan, masalah keluarga, kekhawatiran, ketakutan, dan segala macam problema lah dalam hidup ini, atau tantangan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, apapun juga ya dalam kehidupan ini. Saudaraku, jangan diam. Larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, kita lari kepada Tuhan melalui apa? Melalui penyembahan kita, melalui doa kita. Doa-doa yang tak putus-putus. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah. Bisa juga melalui persekutuan yang erat dengannya atau dengan saudara seiman. Itu akan menguatkan kita. Ya, jadi Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus pasti sanggup, saudaraku, menolong kita, memberkati kita. Orang yang berlari. Ini menggambarkan kesungguhan, saudaraku, untuk datang kepada, berlari datang kepadanya. Amin ya. Percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, nama Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan yang kuat, keselamatan yang pasti kita dapatkan. Saya bacakan Amsal 18 ayat 10c. Firman Tuhan berkata, dan ia menjadi selamat. Jadi orang yang berlari kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Amsal 18 ayat 10c. Dan ia menjadi selamat. Ia menjadi selamat. Jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita secara fisik, saudaraku, tetapi menyelamatkan kita secara rohani, batiniah, emosi kita. Tuhan tenangkan. Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya, dari kegelisahan, kecemasan, stres, depresi. Dan juga pasti Tuhan menyelamatkan kita dari dosa maut, dari hukuman neraka, kematian neraka bila kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Karena itu, saudaraku, siapapun kita pada saat ini yang mendengar Morning Spirit ini, tayangan Morning Spirit ini, mari, saudaraku, lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan Yesus. Berlari kepada Tuhan. Nama Tuhan Sem YHWH. Saudaraku, kalau kita selidiki di dalam firman Tuhan, nama Tuhan juga disebut ya dalam firman Tuhan sebagai apa? Sebagai YHWH atau Yehovah Jireh. Yehovah Jireh artinya apa? Sumber berkat, sumber penyedia. Atau Yehovah Shalom, YHWH Shalom, sumber damai, damai sejahtera. Atau Yehovah, YHWH Nisi, Yehovah Nisi, panji keselamatan yang dapat menyelamatkan kita. Haleluya. Dan sebagainya. Allah Maha Kuasa, saudaraku. Amsal 18 ayat 10 ini, saudaraku, firman Tuhan menguatkan kita di tengah ancaman dunia. Nama Tuhan menjadi benteng dan menara pertahanan yang kuat. Orang yang berlari kepadanya, yang datang kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh akan mengalami apa? Berkat pemeliharaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Tidak akan tergoyahkan, saudaraku, oleh problema masalah apapun. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari satu ayat Amsal 18 ayat 10 yang mengajarkan kepada kita nama Tuhan yang akhirnya kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang kuat bagi kita orang-orang yang percaya. Kebenaran yang pertama, nama Tuhan adalah perlindungan yang kuat. Kebenaran yang kedua, respon orang benar bagaimana? Harus berlari kepada Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, nama Tuhan tempat perlindungan yang kuat. Kesanalah orang mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang pasti kita dapatkan. Amin ya. Amsal 18 ayat 10 saya bacakan lagi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Dan ia menjadi selamat. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami mengenal Engkau, nama-Mu Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang melindungi, memelihara kami. Berkati Tuhan
siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini, supaya dikuatkan, mungkin sedang menghadapi masalah problema apapun. Saat datang kepada Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan, namamu memberikan kepada kami kekuatan, keselamatan. Haleluya. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penolong kami, menara, benteng yang kuat bagi kami. Kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan juga beri komentar saudaraku ya. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.